Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alkohol. Ada beberapa kegunaan alkohol dalam kehidupan sehari-hari, seperti metanol ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Kemudian ada juga etanol. Etanol ini digunakan sebagai pelarut parfum, cat, vernis, antiseptik, dan juga sebagai pengganti MTBE pada bensin. Etanol yang digunakan untuk bahan bakar umumnya biasanya dihasilkan dari fermentasi sisa pengolahan tebu menjadi gula yang diproses sehingga menghasilkan etanol. Selanjutnya ada spiritus. Spiritus ini adalah campuran dari etanol, metanol, benzena, dan piridin. Spiritus digunakan sebagai bahan bakar lampu spiritus dan untuk menyalakan lampu petromax. Contoh lain kegunaan alkohol itu ada glikol. Glikol itu sebagai bahan utama pada radiator kendaraan bermotor. Juga untuk pembuatan fiber polyester dan film magnetik. Kemudian ada gliserol. Gliserol ini digunakan untuk pembuatan lotion tangan dan kosmetik, bahan tambahan dalam tinta, juga sebagai pemanis dan pelarut pada obat-obatan. Rumus struktur alkohol dituliskan ROH, sedangkan rumus molekulnya CnH2n plus 2O. Untuk alkohol, dia memiliki gugus fungsi hidroksil atau OH yang akan menjadi pembeda dari senyawa turunan alkana yang lainnya. Beberapa contoh senyawa alkohol itu di sini disajikan ada metanol, etanol, propanol, butanol, dan pentanol. Penggolongan alkohol, alkohol digolongkan yang pertama berdasarkan jumlah gugus OH. Berdasarkan jumlah gugus OH, di sini alkohol dibagi menjadi monoalkohol dan polialkohol. Sedangkan berdasarkan derajat substitusi dari atom karbon yang langsung mengikat gugus hidroksil, alkohol dibagi menjadi alkohol primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan jumlah gugus OH-nya, monoalkohol adalah alkohol yang memiliki satu gugus OH. Rumus umum monoalkohol akan sama dengan rumus alkana, tetapi satu atom H-nya diganti oleh gugus hidroksi. Contoh monoalkohol itu ada etanol, metanol. Yang kedua, polialkohol. Polialkohol adalah alkohol yang memiliki gugus OH lebih dari satu. Tata nama polialkohol sama dengan tata nama monoalkohol, tetapi ditambah awalan untuk menyatakan jumlah gugus OH. Contoh polialkohol untuk alkohol dengan jumlah hidroksi 2 atau gugus OH 2, di sini ada 1,2 etanadiol. Jadi sebelum akhiran ol diberi awalan yang menunjukkan jumlah. Kalau 2 diberi awalan di, kalau tidak diberi awalan tri, seperti pada contoh 1,2,3 propanatriol. Berdasarkan derajat substitusi dari atom karbon yang langsung mengikat gugus hidroksil, pembagian alkohol ada yang disebut dengan alkohol primer, yaitu alkohol di mana gugus OH ini terikat pada atom C primer. Atom C primer ini apa? Yaitu atom C yang hanya terikat dengan satu atom C yang lain. Nah, kemudian ada alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu apa? Yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder. Atom C sekunder itu apa? Atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Kemudian yang ketiga ada alkohol tersier. Alkohol tersier itu adalah alkohol di mana gugus OH-nya dia terikat pada atom C tersier. Atom C tersier itu sendiri adalah atom C yang mengikat tiga atom C yang lain. Untuk tata nama alkohol, ada tata nama berdasarkan yupak dan ada yang berdasarkan trivial. Untuk tata nama alkohol, tata nama yupaknya, yang pertama, rantai terpanjang yang mengandung gugus hidroksil diberi nama dengan akhiran A pada alkana dengan diganti dengan akhiran O. Contohnya di sini untuk jumlah atom C4 pada alkana disebut dengan butana. Apabila satu gugus H-nya diganti dengan gugus OH, maka kita tinggal mengganti akhiran ana dengan O menjadi butanol. Yang kedua, penomoran rantai terpanjang dilakukan dengan memberi atom karbon yang mengandung gugus hidroksil dengan nomor
yang paling kecil. Nah, dalam hal ini, kita akan menomori rantai yang terpanjang dari sebelah kanan. Kenapa? Karena dari sebelah kanan ini akan lebih dekat posisinya dengan gugus OH. Jadi, kalau kita ambil dari sebelah kanan, maka OH akan terikat pada nomor 2. Sedangkan kalau kita ambil dari sebelah kiri, OH akan terikat di nomor 5. Sehingga penamaan yang benar itu adalah 2 heksanol, bukan 5 heksanol. Yang ketiga, jika terdapat banyak rantai cabang pada rantai terpanjang, maka penamaan rantai cabang berdasarkan alfabet. Seperti pada contoh di sini, pada C nomor 4 ada cabang etil dan pada C nomor 3 ada cabang metil. Maka penamaan yang benar itu kita sebutkan etil dulu baru kemudian metil. Sehingga penamaannya menjadi 4 etil, 3 metil, 2 heksanol. Yang keempat, untuk senyawa yang mempunyai gugus OH yang lebih dari 1 atau polialkohol, penamaan alkana rantai terpanjang diikuti dengan akhiran diol untuk gugus OH yang berjumlah 2 dan triol untuk gugus OH yang berjumlah 3. Seperti pada contoh di sini, ini ada 3 gugus OH, maka kita awali dengan kata triol. Penamaannya 1,2 propana triol. Untuk tata nama trivial pada alkohol, kita pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH, beri nama rantai tersebut dengan nama alkil, yakni akhiran ana pada alkana kita ganti dengan il. Lalu kita tambahkan kata alkohol. Contoh di sini, untuk jumlah C, rantai alkana jumlah C4 itu disebut dengan butana. Maka A-nya kita ganti menjadi il. Maka akan menjadi butil dan kita akhiri dengan kata alkohol. Maka penamaan trivialnya menjadi butil alkohol. Di sini ada beberapa contoh penamaan alkohol berdasarkan yupak dan trivial. Di sini contoh yang pertama itu rumus strukturnya kita namai yupaknya butano, sedangkan pada trivialnya kita sebut dengan butil alkohol. Yang kedua ada struktur berikut kita beri nama dengan 2 butanol dan trivialnya kita sebut dengan sekunder butil alkohol. Yang ketiga, ini contoh 2 metil propanol dan trivialnya kita sebut dengan tersier butil alkohol. Untuk sifat fisik alkohol, dari segi wujud, alkohol dengan jumlah atom C1-3 itu berupa cairan encer yang tidak berwarna. Untuk yang jumlah atom C-nya 4-9 itu berupa cairan kental tidak berwarna. Dan untuk yang jumlah atom karbonnya lebih dari 10 berupa zat padat yang tidak berwarna. Semakin panjang rantai karbonnya, maka akan semakin besar awan elektronnya. Hal ini dikarenakan massa molekul yang dimiliki senyawa tersebut akan semakin besar, sehingga mudah terpolarisasi. Senyawa tersebut akibatnya interaksi antar molekul semakin kuat dan jarak antar partikelnya akan semakin rapat. Untuk titik didih alkohol, kita lihat pada tabel berikut, semakin banyak atom C pada struktur alkohol tersebut, maka di sini titik didihnya pun akan semakin besar. Hal ini dikarenakan gaya tarik-menarik molekul akan semakin besar sehingga ikatannya akan semakin kuat. Untuk titik didih alkohol dengan jumlah atom C yang sama, maka di sini akan dipengaruhi juga oleh bentuk molekul. Seperti halnya di sini untuk jumlah atom C4 pada alkohol, itu isomernya ada 1 butanol, ada 2 butanol, ada 2 metil, 2 propanol. Kalau kita lihat di sini massa molekulnya sama, namun titik didihnya berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh bentuk molekulnya, di mana bentuk molekul yang tidak bercabang itu akan memiliki titik didih yang lebih besar. Karena inti atom lebih mudah menginduksi awan elektron sehingga gaya tarik molekul tarik-menariknya akan semakin kuat. Nah, dalam hal ini yang memiliki titik didih paling besar itu adalah butanol, di mana dia tidak memiliki cabang. Semakin banyak cabang, maka titik didihnya pun akan semakin rendah. Untuk gaya antar molekul, pada alkohol memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini sendiri jauh lebih kuat dibandingkan dengan gaya dipol-dipol.
Untuk titik leleh alkohol di sini pada tabel disajikan semakin banyak atom C-nya, maka titik lelehnya pun akan semakin besar. Alkohol merupakan senyawa yang volatil, artinya dia mudah menguap. Oleh karena itu, dia akan memiliki titik leleh kurang dari suhu kamar atau kurang dari 25 derajat Celcius. Sama halnya dengan senyawa-senyawa lain, alkohol semakin meningkat massa molekul, maka titik lelehnya pun akan semakin meningkat. Untuk kelarutan alkohol di dalam air, di dalam tabel kita lihat semakin banyak jumlah atom C pada struktur alkohol ini, maka kelarutannya akan semakin kecil. Alkohol rantai pendek bersifat polar sehingga baik larut dalam air. Hal tersebut disebabkan karena air dan alkohol itu memiliki gugus OH yang menyebabkan keduanya bisa berikatan hidrogen. Demikianlah pemaparan mengenai alkohol. Kita akan lanjutkan kembali di kesempatan yang lain dalam pembahasan sifat kimia dan reaksi-reaksi pada alkohol. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.